Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sebagai anak soleh, sudah menjadi hal yang wajib untuk kita berbakti kepada orang tua. Mereka yang telah merawat saat kita masih bayi hingga besar dengan seluruh kasih sayangnya. Tidaklah seorang anak akan mendapat kesuksesan tanpa restu dari kedua orang tuanya. Karena doa orang tua akan sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak dari anak-anak sekarang ini yang berani terhadap orang tuanya, bahkan sampai berbuat zalim kepada mereka. Hal tersebut merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Azab yang pedih akan menimpa anak tersebut. Tidak hanya hukuman di akhirat saja, Allah juga menjanjikan hukuman yang mempersulit kehidupannya di dunia. Lalu apa sajakah hukuman yang Allah akan berikan kepada anak yang durhaka dengan orang tuanya, sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut masih berani dengan orang tua? Jangan sampai menyesal, kamu akan kena. Versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, ada pepatah yang mengatakan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Hal tersebut menyatakan bahwa betapa spesialnya orang tua kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa mencium wangi surga, bahkan masuk ke dalamnya jika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya, neraka akan menanti kita jika kita durhaka kepada orang tua kita yang telah merawat kita dengan penuh kasih sayangnya. Dalam hadis dan Al-Quran banyak menjelaskan tentang hukuman yang akan didapatkan oleh anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Lalu apa sajakah hukuman tersebut? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Amalan baiknya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hidup di dunia, kita diwajibkan untuk melakukan amalan baik kepada siapapun untuk mendapatkan pahala yang banyak dan akan mengantarkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Namun sahabat beriman, sebanyak apapun amalan baik atau ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita berani atau durhaka kepada kedua orang tua kita. Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis, 3 macam dosa yang akan menyia-nyiakan segala amal-amal lainnya, yaitu syirik atau mempersekutukan Allah, durhaka kepada ayah ibu, dan lari dari medan perang. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis tersebut memberikan gambaran betapa sangat penting kedua orang tua kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berbuat yang menyakiti hati atau mendurhakai kedua orang tua kita, Allah akan menghapuskan semua amalan baik yang kita lakukan dan pada akhirnya seluruh ibadah yang kita lakukan pun akan menjadi sesuatu yang sia-sia belaka. Pintu surga pun tidak akan terbuka karena ibadah kita tidak diterima di mata Allah Ta'ala. Hal ini pun diperkuat dengan satu hadis yang tertulis, Allah tidak akan menerima amalan 3 golongan manusia yang bersifat sarfan atau taubat atau hal yang sunnah, dan adlan atau fidyah atau tebusan, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang suka memberi namun mengharapkan balasan yang lebih, dan orang yang tidak percaya dengan takdir. Hadis riwayat Imam Ibnu Asim. Dipercepat mendapatkan azab atau bencana di alam dunia. Saat seorang anak durhaka kepada orang tuanya, hukuman Allah tidak hanya menimpanya saat di akhirat. Azab dan hukuman dari Allah akan menimpa saat masih ada di dunia. Tingginya derajat orang tua di mata Allah akan membuat siapa saja yang menyakitinya atau berani terhadapnya mendapatkan azab yang sangat pedih. Hukuman tersebut akan membuat kesulitan atau bencana di kehidupan si anak yang durhaka tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Ada 2 pintu petaka yang disegerakan akibatnya di dunia, yaitu orang yang zalim dan durhaka kepada orang tua.
Hadis riwayat Al-Hakim. Neraka sahabat beriman sudah menunggu anak-anak yang berbuat tersebut selama hidup di dunia. Namun sebelum masuk ke dalam neraka, maka siksaan di atas dunia akan dirasakan olehnya hingga membuatnya menyesal pernah durhaka kepada orang tuanya. Hal tersebut tidak memakan waktu lama. Siksa Allah di dunia akan dirasakan sesegera mungkin, seperti yang tertulis dalam hadis. Amal kebajikan yang disegerakan balasannya di dunia adalah berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Sedangkan kejahatan yang disegerakan siksaannya adalah berzina, durhaka kepada orang tua, dan memutus silaturahmi. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Betapa mengerikan siksa Allah kepada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, sahabat beriman. Kita sebagai umatnya yang beriman, baiknya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dan selalu menyayangi kedua orang tua kita. Cahaya kesalehan yang akan memudar. Dari berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, wajib untuk kita lakukan saat keduanya masih hidup di dunia dan saat keduanya sudah tidak ada. Jika kedua orang tua kita sudah tiada, maka kewajiban kita sebagai anak yang soleh harus menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat yang dicintai oleh kedua orang tua kita. Hal ini merupakan cara bersilaturahmi sang anak kepada orang tua yang sudah berada di alam barzah. Hal ini pun juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang ingin menyambung hubungan dengan orang tuanya di alam kubur, maka sambunglah silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya setelah ia meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Ibnu Umar. Dengan melakukan hal tersebut, sahabat beriman, kita sebagai anak soleh akan terus bisa bersilaturahmi dengan orang tua kita walaupun sudah berbeda alamnya. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan menghilangkan cahaya kesolehan yang ada pada diri kita sendiri. Tertulis dalam sebuah hadis, peliharalah hubungan dengan teman-teman yang dicintai kedua orang tuamu. Jangan kamu memutuskannya. Sebab apabila hubungan itu terputus, Allah akan memadamkan nur cahayamu. Hadis riwayat Bukhari. Terhalang masuk surga. Surga menjadi tempat yang paling diinginkan oleh semua umat Islam di dunia. Kita pun berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan surganya. Namun itu semua akan sirna jika kita berbuat durhaka kepada orang tua kita. Pintu surga tidak akan terbuka untuk orang-orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. 3 macam dosa yang diharamkan Allah bagi yang melakukannya untuk masuk surga, yaitu 1. Orang yang selalu mabuk-mabukan atau minum khamar. 2. Orang yang mendurhakai ibu dan ayahnya. Dan 3. Germo atau orang yang membiarkan istrinya melacur atau orang yang sengaja memelihara pelacur. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Al-Hakim. Sungguh mengerikan bukan sahabat beriman? Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, setaat apapun kita kepada perintah Allah, tapi jika kita tidak menghormati dan durhaka kepada orang tua, niscaya pintu surga tidak akan terbuka untuk kalian. Sungguh mengerikan bukan sahabat beriman? Dan sudahkah kalian siap dengan panasnya pintu neraka? Mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Azab Allah pun sangat pedih kepada hambanya yang melakukan dosa besar. Salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Anak-anak yang mendurhakai kedua orang tuanya akan mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertulis dalam hadis, Allah telah melaknat 7 golongan dari atas 7 lapis langit, dan kutukan itu diulang-ulang sampai 3 kali untuk masing-masing. Padahal 1 kutukan saja sudah cukup membinasakan, yaitu 1, terkutuklah orang yang berbuat liwat atau laki-laki bercinta dengan laki-laki. 2, terkutuklah orang yang menyembelih tidak karena Allah. 3, terkutuklah orang yang bersetubuh dengan binatang.
4. Terkutuklah orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. 5. Terkutuklah orang yang kawin dengan wanita yang dirangkap dengan putrinya, atau ibunya dikawini dan anaknya dikawini pula. 6. Terkutuklah orang yang merusak tanda-tanda atau batas kepemilikan di bumi. 7. Terkutuklah orang yang mengakui hubungan maula atau majikan kepada orang yang bukan maula yang memerdekakannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sungguh pedih azab dari Allah yang akan kita rasakan jika banyak berbuat dosa, apalagi dosa kepada kedua orang tua kita. Maka dari itu sahabat beriman, kita sebagai anak yang soleh dan beriman janganlah menyakiti hati kedua orang tua kita dan berani membantah kepadanya, karena Allah mengutuk anak-anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman, sudah siapkan untuk merubah diri kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.